Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardatila, NIM 200-214, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Mata kuliah yang saya jelaskan yaitu Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diajar atau dibawakan oleh dosen Pak Bapak Hanif Al-Qadri. Dengan pertemuan ke-14 ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan dan supervisi pendidikan. Yang pertama, kalau mengenai soal kepemimpinan itu, ialah orang yang memimpin dari segala hal. Ada pula pengertian kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan menurut Terry Hoy dalam Kartono 2003 adalah kegiatan atau seni yang mempengaruhi orang lain agar mau bekerja keras yang berdasarkan pada kemampuan orang lain dalam mencapai tujuan yang diinginkan kelompok. Kepemimpinan menurut Young dalam Kartono 2003 lebih terarah ke dalam terperinci dari definisi sebelumnya. Menurutnya, kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang disadari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh sekelompok dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. Dan ada pula menurut Mojino 2002 menganggap bahwa kepemimpinan tersebut sebenarnya sebagai akibat pengaruh satu arah, karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang berbeda darinya dan pengikutnya. Para ahli teori sukarela dalam Mojino menganggap bahwa kepemimpinan sebagai pemaksaan atau pendesakan pengaruh secara tidak langsung dan sebagai sarana untuk membentuk kelompok sesuai dengan keinginan pemimpinan. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok memiliki keahlian khusus dalam bidang yang khusus untuk mencapai tujuan organisasi dalam suatu kelompok. Sedangkan kepemimpinan pendidikan adalah suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dalam pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan dapat lebih efisien dan efektif di dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan serta pengajaran. Kepemimpinan mempunyai kekuasaan untuk mengatur anggotanya, tetapi kekuasaan yang diberikan harus digunakan secara bertanggung jawab. Bertanggung jawab maksudnya ialah tidak menggunakan kekuasaan yang telah diberikan untuk kepentingan dirinya sendiri atau individu. Tidak otoriter atau semua kekuasaan yang telah diberikan keputusan harus berdasarkan tetapi bukan hasil musyawarah anggotanya. Adapun teori kepemimpinan, yaitu sangat besar kegunaannya untuk menganalisa sampai sejauh mana kepemimpinan dalam sebuah organisasi yang dilakukan secara efektif dan efisien. Yang A yaitu teori kepemimpinan sifat. Teori ini mendapatkan pengarahan dari aliran perilaku, pemikiran, psikologi yang mempunyai pandangan bahwa sifat kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan atau yang biasanya dikenal dengan bakat atau potensi, tetapi bisa juga diraih melalui pendidikan,
pelatihan, dan pengalaman. Sifat-sifat di antara lainnya adalah fisik, mental, dan kepribadian. Menurut Kate Davis, merumuskan 4 sifat umum yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kepemimpinan organisasi. Antara lainnya ialah 1. Kecerdasan. Berdasarkan sebuah hasil penelitian, pemimpin yang memiliki kecerdasan rata-rata dari anggotanya akan mempunyai kesempatan berhasil yang lebih tinggi juga, karena kepemimpinan pada umumnya memiliki tingkat kecerdasan lebih tinggi dibandingkan dengan anggota lainnya. Dan kedua, kedewasaan. Kedewasaan atau keleluasaan hubungan sosial. Pada umumnya, di dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungan internal dan eksternal, seorang pemimpin yang akan berhasil yaitu pemimpin yang mempunyai emosi matang dan stabil. Hal ini membuat pemimpin tidak mudah panik dan teguh pendirian dalam mempertahankan keputusan yang diyakini kebenarannya. Yang ketiga, motivasi diri atau dorongan prestasi. Seorang pemimpinan yang berhasil pada umumnya memiliki motivasi yang tinggi untuk anggotanya maupun dirinya sendiri. Selain itu, selalu terdorong untuk menjadi seseorang yang berprestasi. Dorongan yang kuat ini kemudian tercermin pada hasil kerja yang maksimal, efektif, dan efisien. Dan yang keempat, sikap hubungan kemanusiaan. Seorang pemimpin hendaklah mengakui terhadap harga diri dan kehormatan pada para anggotanya, sehingga para pengikutnya mampu berpihak kepada dirinya. Dan ada pula yang kedua, yaitu teori kewibawaan pemimpin. Kewibawaan atau karisma merupakan faktor penting dalam hal kepemimpinan, sebab dengan faktor ini seseorang pemimpin akan dipercaya oleh bawahannya bahwa pemimpin mereka mempunyai kemampuan luar biasa yang mencapai bahwa pemimpin mereka mampu melindungi dirinya dari bahaya dan mengancamnya. Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa pemimpin mereka akan membawa keluar mereka sebagai pemenang di bawah kepemimpinannya. Dan yang ketiga, teori kepemimpinan situasi. Seseorang pemimpin harus mampu mendiagnosa yang baik serta harus bersifat fleksibel sesuai dengan tingkat perkembangan dan kedewasaan bawahan atau pengikut. Dan ada pula teori kelompok. Teori kelompok ini yaitu kelompok atau organisasi bisa tercapai maka harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dan pengikutnya. Dan ada pula syarat-syarat seorang pemimpin. Untuk menjadi seorang pemimpin maka harus ada syarat-syarat khusus, sehingga seseorang yang akan menjadi pemimpin adalah seseorang yang benar-benar pantas dan dapat melakukan tanggung jawabnya secara optimal dan efisien. Ada 3 penting dalam konsep kepemimpinan, antara lain ialah 1. Kekuasaan, yang kedua kewibawaan, dan yang ketiga kemampuan. Dan ada juga tipe-tipe kepemimpinan. Tipe-tipe kepemimpinan ini bisa juga disebut dengan sifat-sifat atau sikap atau model gitu. Kepemimpinan otokratis. Otokratis ini akan memperlihatkan kekuasaan dan tanggung jawabnya sehingga maju mundurnya sekolah tergantung pada kepemimpinan. Ia akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap bawahannya, dikarenakan ia terlalu khawatir jika pekerjaan bawahannya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan.
Kepemimpinan dengan tipe ini akan memperlihatkan kesan demokratis di dalam pemimpin, padahal sebenarnya ia bersifat otokratis. Pemimpinan ini memberi hak kepada guru untuk memutuskan sesuatu. Sebenarnya ia bekerja dengan perhitungan. Ia tersiasat supaya keinginannya juga yang tercapai. Dan ada juga kepemimpinan laissez-faire. Kepemimpinan ini akan menghendaki supaya bawahannya diberi kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang mereka anggap benar. Seseorang pemimpin akan membiarkan bawahannya bekerja tanpa adanya pengawasan sedikit pun serta tanpa perencanaan. Sehingga situasi di sekolah secara keseluruhan akan menjadi kacau dan tidak teratur. Dan ada pula kepemimpinan demokratis. Demokratis ini menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya yang secara bersama-sama dengan kelompoknya atau anggotanya akan berusaha untuk bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Para guru bekerja dengan sukarela untuk memajukan program-program bekerja di sekolah. Semua program sekolah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun dan disepakati bersama. Akhirnya tercapailah suasana kekeluargaan yang harmonis dan menyenangkan dalam lingkungan kerja. Dan adapun B, konsep dasar supervisi pendidikan. Konsep supervisi pendidikan secara historis diawali dengan konsep supervisi tradisional kuno, yaitu pekerjaan inspeksi mengawasi untuk mencari kesalahan dan menentukan kesalahan dengan tujuan untuk pekerja untuk diperbaiki atau dihukum. Dan apabila sudah sesuai dengan aturan akan dapat mendapat hadiah. Kita mengenal istilah supervisi sebagai penilikan atau pemeriksaan pengawasan dan hal-hal yang berbau sesuatu berhubungan dengan atasan dan bawahan. Konsep supervisi tradisional disebut supervision, yang artinya tugas semata-mata untuk menemukan kesalahan. Dan dalam pandangan modern, mengutarakan pengertian supervisi sebagai berikut. Adalah bantuan dan pengembangan situasi pembelajaran yang lebih baik. Pendapat lain dari Olivia dalam Negley atau Evans 1981 yaitu supervisi merupakan layanan pemberian bantuan bagi guru baik secara individu maupun kelompok untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengembangkannya ke arah yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa konsep supervisi dan inspeksi berbeda. Inspeksi lebih otoriter dan menekankan pada kekuasaan, sedangkan supervisi lebih bersahabat dan demokratis karena adanya interaksi supervisor dan guru seperti percakapan pribadi, kerjasama, pemberi layanan, atau pembinaan. Ada pula peranan supervisi. Supervisi mempunyai fungsi evaluasi dengan jalan penelitian dan merupakan usaha perbaikan dengan data dan informasi diperoleh semestinya dapat meningkatkan kualitas kinerja guru dalam pembelajaran. Swaringen dalam bukunya Supervision of Interaction Foundation and Dimension pada tahun 1961 menyebutkan bahwa supervisi mempunyai fungsi sebagai berikut, yaitu mengkoordinir semua usaha sekolah, melengkapi kepemimpinan sekolah, memperkuat pengalaman-pengalaman guru, menstituasi usaha-usaha kreatif, memberikan fasilitas dan penilaian terus-menerus, menganalisa situasi belajar mengajar, memberikan pengetahuan kepada setiap anggota, menginteraksi tujuan pendidikan, membantu meningkatkan kemampuan belajar,
Dan sementara itu ada pula peranan supervisi pendidikan, ialah korektif, preventif, konstruktif, dan kreatif. Pendapat ini berdasarkan pendapat Briggs yang menyebutkan 4 tipe supervisi dan pelaksanaannya, yaitu corrective supervision, yaitu bentuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain sehingga hanya bisa menekankan pada menentukan kesalahan tersebut. Dan yang kedua, preventive supervision. Kegiatan ini lebih pada usaha untuk melindungi guru dari berbuat kesalahan. Dan yang ketiga, constructive supervision, yang berorientasi kepada masa depan dengan melihat kesalahan dan membangunnya agar lebih baik dan melihat hal baru dan berusaha untuk mengembangkannya. Dan yang keempat, creative supervision. Supervisi ini melihat guru lebih besar peranannya dalam mengusaha perbaikan proses belajar mengajar, dan usaha untuk memperbaiki lebih diserahkan kepada guru sendiri. Dan dilihat dari fungsinya, tampak jelas peranan supervisi dalam hal ini. Seorang supervisor dapat berperan pula sebagai koordinator program belajar mengajar, konsultan yang memberi bantuan terhadap masalah yang dihadapi, kepemimpinan kelompok yang dipimpin guru atau evaluator atau sebagai penilai. Dan ada juga jenis-jenis supervisi pendidikan, yaitu supervisi pengajaran. Supervisi ini yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang lebih baik personal maupun material untuk mencapai tujuan pendidikan dengan situasi mengajar yang lebih baik. Adapun supervisi klinis, yaitu dari berbagai buku cakup bervariasi. Supervisi klinis ini bagian dari jenis supervisi pendidikan yang sejenis dengan supervisi pengajaran. Ada pula pengertian supervisi klinis, yaitu tujuannya adalah agar terinspirasi dari keakraban yang terjadi seperti halnya seorang dokter dan pasien yang mengeluhkan penyakitnya. Istilah ini menghaluskan kita supervisi ini sendiri yang memiliki arti pengawasan. Supervisi klinis diharapkan dapat membuat gap antara supervisor dengan guru menjadi hilang, sehingga timbulnya keakraban dengan pola komunikasi dengan baik, dan pada akhirnya pembinaan berjalan dan efektif. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi pertemuan ke-14 ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah dan pemahaman yang kurang tepat atau penyampaian yang tidak tepat, saya mohon maaf. Baiklah, semoga materi yang saya berikan atau yang saya sampaikan ini bisa dipahami oleh para pendengar. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.